Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ilmuwan masa depan? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, sehat selalu, senyum ceria, Allahu Akbar. Bertemu kembali di Sentra Science bersama Ustazah Lilis dan Ustazah Farha. Agar Allah memudahkan kita untuk menerima ilmunya, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih belajar tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Bagian 2, hewan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.1. Menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. 3.8. Menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Dalam Quran surat An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang akan kita pelajari? Jenis-jenis hewan, ciri-ciri hewan, bagian tubuh hewan, dan fungsinya. Tujuan kegiatan belajar hari ini: 1. Saya dapat menyebutkan jenis-jenis hewan berdasarkan ciri-cirinya. 2. Saya dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh hewan. 3. Saya dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan. Jenis-jenis hewan yang akan kita pelajari adalah 1. Mamalia, 2. Burung, 3. Reptil, 4. Ikan, 5. Amfibi, 6. Serangga. Mamalia, ciri-cirinya memiliki daun telinga, memiliki kelenjar susu, melahirkan, tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh hewan mamalia antara lain kelinci, sapi, kelelawar, dan lumba-lumba. Bagian tubuh dan fungsinya: mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, kaki sebagai alat gerak, ekor untuk menjaga keseimbangan, dan rambut untuk menutupi tubuh. Burung, ciri-cirinya memiliki paruh, memiliki sayap, bertelur, dan tubuhnya ditutupi bulu. Contoh burung antara lain burung elang, burung pipit, bebek, dan ayam. Bagian tubuh dan fungsinya: paruh, bentuk paruh disesuaikan dengan jenis makanannya. Kaki, bentuk kaki disesuaikan dengan fungsinya, bisa untuk berjalan, berenang, bertengger, atau mencengkram. Ekor, untuk menjaga keseimbangan burung ketika terbang. Bulu, sebagai penutup tubuh agar dapat bertahan hidup pada suhu yang dingin. Sayap digunakan untuk terbang. Macam-macam bentuk paruh burung. Burung pemakan daging. Bentuk paruh kuat, tajam, runcing, dan membengkok bagian ujungnya, berfungsi untuk mengoyak daging. Contohnya burung elang. Burung pemakan biji. Bentuk paruh pendek, tebal, dan runcing yang berfungsi memecah biji-bijian. Contohnya burung pipit dan ayam. Burung pemakan madu.
bentuk paruh panjang dan ramping yang berfungsi untuk menghisap nektar. Contohnya burung kolibri. Burung pencari makan di tempat berlumpur. Bentuk paruh panjang, lebar, dan berlamela, seperti sisir. Berfungsi untuk menyaring makanan sehingga lumpur tidak ikut. Contohnya bebek. Macam-macam bentuk kaki burung. Kaki pemangsa. Bentuk kaki dengan jari yang kokoh dan kuku yang tajam berfungsi mencengkram mangsanya. Contohnya burung elang, burung rajawali. Kaki petengger. Bentuk kaki yang kuat untuk bertengger di dahan pohon. Contohnya burung pipit. Kaki perenang atau mencari makan di air. Bentuk kaki berselaput yang berfungsi untuk berenang di air atau berjalan di lumpur. Contohnya bebek. Kaki pengais. Bentuk kaki mendatar dan kecil. Contohnya ayam. Reptil merupakan hewan melata. Kulitnya bersisik, ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Contohnya seperti kura-kura, kadal, ular, komodo, penyu, dan buaya. Bagian tubuh dan fungsinya. Mata berfungsi untuk melihat. Ekor berfungsi untuk pertahanan diri. Kaki berfungsi untuk bergerak, kecuali ular bergerak menggunakan otot perutnya. Lidah, beberapa lidah pada reptil berfungsi sebagai penciuman. Ikan. Ciri-ciri ikan antara lain, ikan bergerak dengan sirip, bertelur, tubuhnya ditutupi oleh sisik. Ada yang hidup di air tawar dan yang hidup di air asin. Contohnya ikan bawal, ikan mas, ikan lele, ikan hiu, ikan badut, dan ikan tuna. Bagian tubuh dan fungsinya. Sisik berfungsi sebagai pelindung tubuh. Ekor untuk membantu pergerakan ketika berbelok arah saat berenang. Sirip digunakan untuk bergerak saat berenang. Insang digunakan untuk bernapas. Mata untuk melihat. Badan yang ramping untuk memudahkan ikan bergerak di air. Amfibi. Ciri-cirinya hidup di dua alam, di darat dan perairan. Bertelur, memiliki kulit yang selalu basah. Contoh hewan amfibi antara lain katak, sesilia, dan salamander. Bagian tubuh dan fungsinya. Kulit yang basah dan licin untuk membantu pernapasan katak. Kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan untuk membantu katak melompat. Selaput renang untuk membantu katak berenang. Dan kaki depan yang lebih pendek dari kaki belakang. Gendang telinga digunakan untuk pendengaran. Serangga. Serangga memiliki ciri-ciri. Tubuh serangga terdiri dari kepala, dada, dan perut. Memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, dan mata majemuk. Contoh serangga antara lain lebah, belalang, semut, lalat, kecoa, nyamuk, kupu-kupu, dan capung. Bagian tubuh dan fungsinya. Sepasang antena digunakan sebagai alat meraba dan pencium. Mata majemuk dapat melihat ke arah yang berbeda. Kaki sebagai alat gerak terdapat 3 pasang. Dan sayap digunakan untuk terbang. Mulut serangga mempunyai bentuk yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Mulut penggigit dan pengunyah pada belalang untuk mengunyah daun. Mulut penghisap pada kupu-kupu untuk menghisap madu. Mulut penghisap dan penusuk pada nyamuk untuk menghisap darah. Dan mulut penjilat pada lalat untuk menjilat makanannya. Alhamdulillah,
Sekian pelajaran sains hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.